Mengapa jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allahku. Mengapa hai jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allahku. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau Allah. Jiwaku haus pada Allah, pada Allah yang hidup. Kapan ku boleh datang melihat Allah? Air mataku jadi makananku siang dan malam, karena orang terus berkata, di mana Allahmu? Mengapa hai jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allah. Berharaplah pada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allahku. Sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allahku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita mengambilkan sebuah tema mengenai rindu setengah mati. Diambil dari Mazmur nomornya yang ke-42. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah kita merasakan satu kerinduan yang besar di dalam hati kita? Seumpama seperti seseorang yang meninggalkan jauh rumahnya, meninggalkan jauh keluarganya, meninggalkan jauh kampung halamannya, pergi merantau ke satu negeri, ke satu tempat, ke satu daerah yang jauh sekali dari rumah. Dan di dalam perjalanan hidup, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, di situ kita mengalami suatu penderitaan, suatu tekanan yang berat, tidak ada orang yang mendukung. Maka yang ada adalah di dalam hati satu perasaan yang kangen luar biasa terhadap keluarga yang ada di kampung halaman.
Satu kerinduan yang besar, berharap ingin cepat-cepat pulang bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Inilah suatu kerinduan yang besar bagi si pemazmur di dalam Mazmur nomor 42. Mazmur nomor 42 dilatar belakangi ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di kerajaan Babel. Disitulah pemazmur mulai merasakan apa artinya jauh dari rumah Tuhan. Apa artinya jauh dari Yerusalem? Apa artinya jauh dari negeri kampung halamannya? Di satu negara tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allahnya, di tengah-tengah orang yang menekan hidupnya, yang membuat bangsa Israel menderita. Tetapi justru di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, seolah-olah Allah absen di dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka bisa berteriak, "Di manakah Engkau Allah? Hatiku rindu seperti rusa yang merindukan air. Hatiku tertekan, jiwaku tertekan." Satu-satunya yang bisa diharapkan, satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi pemazmur pada waktu itu adalah mengingat, mengenang di masa-masa yang lampau bagaimana mereka hidup dekat dengan Allah Yehova. Mengenang di masa-masa yang lampau bagaimana mereka bisa menikmati, merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk mereka bisa bertahan dan survive, berjuang di dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Satu-satunya yang menjadi tumpuan bagi mereka adalah berharap suatu waktu Tuhan akan melepaskan mereka. Berharap suatu waktu Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah air yang mereka cintai. Berharap suatu waktu mereka bisa masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, perasaan ini pernah muncul di dalam hati saya. Ketika apa? Ketika saya sedang duduk di kursi ini juga, menghadap televisi. Dan itu adalah pertama kalinya saya mengikuti ibadah virtual GKI Harapan Indah. Mulai dari awal sampai hampir selesai ibadah, air mata saya tidak kunjung berhenti. Saya menangis. Siapa yang pernah menyangka kita akan jauh dari rumah Tuhan? Siapa yang pernah menyangka kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan? Berpikir pun tidak. Tetapi virus yang tidak kelihatan menghancurkan kebiasaan kita beribadah ke rumah Tuhan. Justru ketika kita tidak bisa lagi datang ke rumah Tuhan, kerinduan itu baru muncul. Rindu datang ke rumah Tuhan, rindu menikmati berkat-berkatnya di dalam bait-Nya. Kadang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya kita bisa menguji hati kita sendiri. Adakah kerinduan di dalam hati kita kepada Tuhan? Adakah cinta kasih kita kepada Tuhan? 6 bulan lebih sudah berlalu, kita tetap ibadah virtual. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kehidupannya semakin sulit, semakin susah. Ada beberapa saudara-saudari seiman kita yang sudah kehilangan pekerjaan. Mereka kesulitan hari lepas hari untuk memikirkan apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana dengan masa depan kehidupan mereka. Bahkan mungkin ada keluarga anak-anak Tuhan yang sedang berada di tanduk ujung perceraian. Di manakah Tuhan? Kadang di dalam perjalanan hidup kita, kita berkata, Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Aku merindukan Engkau. Di manakah Engkau? Sementara hidupku tertindas, tertekan. Tetapi seolah-olah Tuhan diam.
satu-satu yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, terus berharap, terus bersandar. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk membaca dari Mazmur nomor 42. Mungkin Alkitab sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, entah itu gadget, entah itu Alkitab, entah itu Alkitab. Mari kita buka Mazmur nomor 42. Kita akan membacakannya bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gerora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun mungkin di dalam perjalanan hidup kami pernah bertanya, di manakah Engkau Allahku? Engkau seolah-olah absen, Engkau seolah-olah diam dalam kehidupan kami. Tetapi dengan iman kami percaya Engkau tetap Immanuel bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, yang mungkin sulit terkatakan dengan kata-kata dari mulut bibir mereka. Tetapi hamba percaya Engkau adalah Allah yang maha melihat, Engkau adalah Allah yang maha kasih. Biarlah kiranya pada malam hari ini curahkanlah kasih setia kuasa-Mu bagi setiap jemaat-Mu.
Agar biarlah kiranya setiap kami dapat merasakan menikmati urapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan kekuatan daripadamu. Kami ingin terus berharap dan terus teguh beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Mengapa jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya